Salam sahabat Kristus, kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik pembicaraan yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi belakangan ini. Kita akan membicarakan dengan seorang yang tentu punya kapasitas yang baik di dalamnya. Akan berbincang dengan Ibu Lydia Artati, seorang aktivis doa, yang akan memberikan hal-hal yang baik, wawasan yang baik bagi kita semua mengenai fenomena-fenomena yang terjadi, yaitu eh, pelarangan atau penghambatan bagi anak-anak Tuhan beribadah. Kita bertemu dalam podcast, yaitu podcast di dalam Kristus yang akan membicarakan hal-hal yang membangun iman kita dan juga membuat wawasan kita bertumbuh. Salam Ibu Artati, bagaimana kabar? Salam, puji Tuhan, kabar baik. Ya, apa aktivitas belakangan ini Bu yang Ibu kerjakan dalam pelayanan? Ya, puji Tuhan, saya pelayanan di gereja, di GKKI, juga di bagian wanita, yaitu di wanita bijak sebagai fasilitator, ya, dan eh, pelayanan di wanita-wanita lain. Iya, luar biasa. Ibu, sebelum kita jauh berbicara tentang situasi-situasi yang ada, ini seperti biasa, saya selalu membuka dengan cerita latar belakang tentang seseorang dalam perjalanannya mengikut Tuhan. Kalau Ibu Artati sendiri, bisa diceritakan kapan atau bagaimana Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengubah hati Ibu, mengubah hidup Ibu, dan menjadi komitmen yang kuat sampai hari ini. Ya, puji Tuhan, saya latar belakang dari bukan orang percaya, orang tua saya eh, ya, bisa dikatakan orang tua saya penyembah berhala. Kalau bapak saya itu dengan kuasa-kuasa gelapnya, ada ilmu kebal dan sebagainya. Tetapi kalau ibu saya dengan ilmu putih, ya bersifatnya menolong. Dan ibu saya itu suka apa dan sebagainya dan membuat punya banyak jimat. Ya, saya dari umur 12 tahun itu sudah dibawa-bawa sama ibu saya karena saya tiga bersaudara, tetapi kata dukun itu kepada kakak saya nggak bisa, dititiskan kepada adik saya juga nggak bisa, sehingga hanya bisa kepada saya, ya sehingga dari situlah saya dari kecil udah membaca buku mantra-mantra dan sebagainya. Nah kalau udah selesai satu buku, kami puasa dengan ibu saya. Kalau ibu saya tuh bisa tapa sampai 40 hari, 40 malam itu tanpa air setetes pun. 7 hari, 7 malam, 3 hari, 3 malam ya. Dan yang kuat puasa di antara tiga bersaudara saya itu hanya saya saat itu ya. Sehingga titisannya bisa ke saya gitu. Jadi saya udah hafal tiga buku mantra. Kalau udah hafal puasa dan buku itu dibakar, dibikin kopi dan diminum. Ya. Nah itu saya latar belakang. Nah tahun 79 itu saya ke Bandung. Tahun 80 saya kenal dengan yang menjadi ibu rohani saya. Ya, beliau cerita tentang Yesus Kristus, tapi itu pun saya berapa tahun ya, 2 tahun lah bergumul untuk bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa yang paling tidak saya percaya dulu adalah katakan tentang anak Allah, karena saya Hmm. sudah punya kepercayaan bahwa Allah itu tidak beranak ya dan tidak diperanakan. Nah, tapi pada tahun 1981 mulai Roh Kudus membuka hati saya ya. Sehingga saya mau membaca Alkitab dan itu pun saya masih belum percaya, tapi suatu saat saya bermimpi. Ya, mimpi dulu saya belum kenal laptop atau ini apa karena tuh ada di satu lapangan ada layar gitu, dikatakan kalau ada nama saya, nama yang ada namanya di situ masuk ke kanan, yang tidak ada namanya di situ masuk ke kiri. Lalu berbaris kami ya, berbaris
Tapi dalam berbaris itu saya berdoanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong saya ingin masuk ke kanan ya. Akhirnya pas mendekat saya semakin was-was. Tapi kalau sekarang bisa katakan puji Tuhan ya. Nama saya ada di situ. Akhirnya saya silakan ke kanan. Nah, itu mimpi yang pertama. Lalu mimpi yang kedua, saya itu mati. Saya mati tapi saya terangkat ke atas tapi saya lihat jasad saya mati gitu ya. Nah, terus yang ketiga, saya itu disorot dengan satu cahaya gitu ya, dengan satu cahaya. Jadi banyak tanda-tanda dan akhirnya ibu rohani saya membimbing terus dan puji Tuhan. Akhirnya saya ikut katekisasi, saat itu katekisasi saya 1 tahun ya. Baru tahun 82 saya dibaptis. Namun belum mengalami kelahiran baru. Kenapa? Karena saya masih pegang jimat dan sebagainya. Tahun 85 barulah saya mengalami kelahiran baru dituntun sama bapak dan ibu Ketaren ya almarhum. Dan saat itu terima Tuhan Yesus, saya pelepasan dan saya serahkan semua jimat-jimat saya dibakar ya. Dan pelepasan sampai beberapa kali karena banyak sekali jimat yang saya pegang saat itu. Dulu badan saya kurus hanya 46 kilo, Wah, tapi diangkat sama 8 orang laki-laki yang wah, gede besar, mereka tidak kuat, ya, karena banyak isinya. Nah, puji Tuhan, setelah pelepasan-pelepasan, akhirnya saya mengalami kehidupan baru, perjumpaan dengan Bapa itu, yaitu melalui 3 mimpi itu dan firman Tuhan yang berkata bahwa eh, kamu sekalian sesat seperti domba. Ya, dulu saya adalah sesat, tetapi sekarang kamu sudah masuk ke dalam pemulihan jiwamu. Ya, jadi saya sudah masuk ke dalam keselamatan yang Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, dulu saya jalan tapi tidak tahu kebenaran. Saya hidup tapi tidak tahu kebenaran. Saya selalu bertanya, ya Tuhan, tunjukkan. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Ya, tapi Tuhan Yesus bilang, akulah jalan. Nah, saat itulah saya terus mengalami pemulihan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu perjumpaan saya dengan Tuhan ya. pada tahun 85 lah jelasnya. Kalau dibaptisnya tahun 82. Wah, puji Tuhan, luar biasa. Ibu, kalau tadi kan diceritakan ada titisan dari orang tua, dari Ya, ayah terutama. Itu apa dalam tanda kutip manfaatnya titisan itu? jadi manfaatnya kalau saya yang saya ambil dari ibu saya Mm-mm. ilmu putih itu ya. Jadi eh, manfaat ke saya banyak orang yang mengasihi saya dulu ya. Tapi kalau saya mau masuk ke desa mana, saya harus injak dulu desa itu berapa kali dan baca mantranya. Ya. Cuman kalau mau misalnya mau ke kamar mandi, itu semua jimat pegangan saya harus dilepas. Nggak boleh ikut Oh, dia, nggak mau dia ya. Manfaatnya itu terus supaya gampang rezeki, ya kayak gitulah. Ya. Tetapi justru saya dulu banyak sakit-sakitan, banyak penyakit. Ya, oh, gitu. efeknya Hmm. atau dampaknya ibu Ya, banyak sakit. efeknya saya banyak sekali penyakit dulu. Ya, Iya. Ibu Artati ini berasal dari mana, Bu? saya dari Wanarja, Jawa Tengah. Panareja. Bapak saya Keroya, ibu saya daerah Timbang sana, perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Ya. Oh iya, hanya ibu aku juga bisa berbahasa Jawa. Iya. Nah, ternyata memang Dan dari saya Jawa Tengah. waktu itu kan orang tua saya itu anaknya meninggal terus ya. Mm-mm. Nah, pas ibu saya hamil saya itu ke dukun, nah, dukun bilang nanti kalau lahir buang ke tempat sampah ya. Terus kamu pura-pura bilang saya nemu anak katanya gitu. Jadi Hmm. sejak saya ke adik saya baru hidup gitu anaknya gitu. Wah, sempat Saya mengalami. Iya. Jadi dibuang ke tempat sampah dulu. Tapi Tuhan yang
ambil menjadi orang yang berharga gitu. Iya, iya, gitu kan. Masa. Lalu sejak kapan Ibu melayani sebagai pendoa di Sinode Gereja yang saat ini tekuni? Ya, sebagai pendoa saya itu sebagai pendoa di GKKI ini sebenarnya sebelum di GKKI saya udah ikut JDW, Hmm, JDS ya, jaringan doa sekota, jaringan doa nasional, terus waktu ada tahun 2000 ya, waktu ada pendoa sekolah doa di Senayan itu juga sudah ikut ya, waktu siapa tuh hamba Tuhan yang wanita itu ya. Nah, kalau di GKKI ini mulai tanggal 5 November 2019 ya. Sebelum November 19 ini sebenarnya sudah terbentuk. Waktu itu Bishop minta saya untuk jadi bidang doa. Sebelum itu sudah terbentuk, tapi akhirnya terpisah sehingga bikin grup baru, ya, yaitu tanggal 5 November 2019. ya. Tadi Ibu juga sempat menyampaikan sebelum di Sinode yang di KKI ini aktif juga di jaringan doa, jaringan Ya, wanita sekota bahkan yang nasional. Kenapa kok Ibu tertarik dengan pelayanan doa ini? Kok tidak pelayanan yang lain? ya, saya ada pelayanan awalnya itu setelah selesai, bahkan masih sekolah Alkitab itu dulu sama Bapak Ibu Ketaren tahun 87 itu setiap tahun dia bawa penginjilan, ya, penginjilan ke berbagai daerah, pulau-pulau, ke lembah-lembah, ke sampai jalan di rawa-rawa, di gunung-gunung, di mana ya, ke Flores, kemana lah ke pulau-pulau gitu. Nah, terus kesini-sini Tuhan panggil untuk menjadi pendoa, ya. Eh, Firman-Nya 1 Tesalonika 5, Lukas 1 ya, Lukas 1 ya, jangan jangan jemu-jemu berdoa ya. Terus berdoalah, mengucap syukurlah, berdoalah senantiasa, nyatakan segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa, dalam permohonan seperti itu. Jadi firman-firman tentang doa terus datang kepada saya, makanya Hmm. panggilan saya akhirnya di dalam doa. Di wanita bijak pun saya ketua doa, pimpin doa gitu. Puji Tuhan. Iya, Ya luar biasa. karena apa yang dilakukan tanpa doa, ya tanpa doa dulu itu semuanya bukan kekuatan kita. Iya. Saya nggak bisa melakukan apapun tanpa justru di kekuatan kita ada dalam doa. Waktu Tuhan Yesus di kayu salib juga itu kemenangannya sejak di Taman Getsemani, sejak di dalam. Wah, iya. Kalau Ibu menilai bagaimana pergerakan doa di Indonesia sekarang ini, Bu, sampai ke belakangan ini. Yang lalu memang ada banyak gencar gerakan doa, gerakan doa. Sampai sekarang bagaimana Ibu menilai? Apa masih kuat, masih ada atau bagaimana? Kalau dulu orang awam pun banyak sekali tergerak untuk ikut doa ya. Iya. Dulu kami di Hotel Prianger, di BTC banyak gitu. Bahkan 24 jam ya bergiliran. Tapi apa namanya menara doa. Nah, sekarang juga masih sepertinya masih sekarang bahkan kepada jaringan doa sekarang bersifatnya besar gitu ya. Seperti kemarin kan ada jaringan doa nasional gitu ya, seluruh pulau apa bersatu. Ada yang lewat Zoom, ada yang eh, eh, tatap muka seperti itu. Cuman kayaknya yang kecil-kecil seperti dulu itu kayaknya agak berkurang kalau sekarang ya. Kalau dulu tuh kelompok-kelompok doa, doa puasa di mana-mana tuh oh, banyak sekali. Cuman sekarang mungkin udah jadi kelompok-kelompok besar gitu, Pak. Sehingga jaringan doa tetap ada, jaringan doa tapi udah kelompok besar dan Sabtu pagi juga masih ada tuh ya doa-doa yang lewat Zoom. Saya juga masih suka ikut kalau sedang tidak keluar. Iya.
menurut Ibu, penting nggak sih pelayanan doa ini bagi gereja Tuhan sekarang ini? Seberapa penting pelayanan doa? Sangat-sangat penting, Pak. Bagi saya sangat penting doa. Kami di gereja tuh setiap Selasa ada khusus untuk berdoa. Ya, setiap hari Selasa. Terus hari Kamis sore. Jadi nggak hanya persekutuan. Jadi Hmm. lebih dibanyakin doanya. Oh, Makanya GKKI yang kami ini GKKI Rumah Doa. oh, Haleluya. Ya. Di situ awalnya ada GKKI pun diawali dengan doa. hmm. Ya. Doa kami sekelompok orang kecil doa, doa, doa. Terus Asih Samaria, terus Tuhan pimpin melalui hambanya Bapak Ibu Ketaren sehingga jadi gereja dan GKKI lah sampai sekarang. Ya. Hmm. Jadi betul-betul bukan karena hebat kuatnya, tapi justru dari kecil adanya GKK itu dari kecil, dari doa, dari Hmm. merawat orang-orang yang sakit, orang-orang yang stres. Dulu kami ya Bapak Ibu Ketarian itu memang cinta jiwa ya sehingga dulu menampung orang-orang yang stres gila kayak gitu. Kami hanya dengan doa ya dan ada kerjasama dengan satu dokter. Ya, kalau udah parah banget baru dokternya datang gitu ya. Tapi tidak selalu didampingi. Jadi hanya dengan doa dan pelayanan kasih, doa, pelayanan kasih itu orang sembuh banyak. Bahkan sekarang ada yang beberapa yang jadi hamba Tuhan. Wah, itu kan. Berarti pelayanan doa itu memang penting sekali untuk gereja Sangat-sangat Tuhan. penting. Sangat penting. Walaupun sebenarnya sepertinya terlihat tidak menonjol orang-orang yang berdoa itu dibanding Ya, yang melayani di. ya, pelayanan yang tidak dipuji adalah pelayanan doa. Pelayanan yang tidak dilulukan, pelayanan. Jadi itulah pelayanan yang tersembunyi. Saya dapat hikmat Tuhannya, pelayanan doa adalah pelayanan yang tersembunyi. Ya, Iya, Tuhan. Oke, Ibu. Kalau kita masuk dalam topik kita hari ini, yaitu kalau melihat situasi belakangan ini, ada banyak penganiayaan dialami oleh anak-anak Tuhan yang terjadi seringkali, yaitu ketika ibadah mengalami hambatan, ketika ibadah eh, tempat ibadahnya dirusak, bongkar, atau bahkan dihancurkan, diusir, dan sebagainya. Seperti yang kita tahu ada peristiwa mulai dari di Bandung, kemudian berlanjut ke Sukabumi itu ya, ya, Di Padang masih beberapa hari belum selesai, ada lagi berlanjut di Kediri, izin sudah ada tapi ditolak pembangunannya. Bagaimana Ibu menyikapi situasi belakangan ini? ya. Sebenarnya bukan sekarang saja, Pak. Saya tahun 80, tahun 90-an lah, 92-an. Itu pun saya sendiri mengalami. Ya, di rumah kami berdoa, kadang suka ada anak-anak ikut doa di rumah, anak gereja. Nah, saya difitnah saya karena saya beli satu, bikin rumah satu lagi kecil hanya 3 tumbak ya, itu dikira akan dibikin gereja. Jadi saya difitnah. Jadi sekitar tetangga itu suruh pada tangan-tangan, termasuk orang-orang Kristen juga ada yang ikut tanda tangan, sehingga saya dengan suami dipanggil untuk datang ke salah satu tempat ibadah mereka. Tapi suami saya bilang saya punya rumah. Kalau bapak-bapak mau datang, mau ada bicara, perlu silakan ke rumah. Jadi datanglah 8 orang, Pak. 8 orang yang ya gitulah marah dan sebagainya pokoknya. Padahal kami pintu semua ditutup, kami yang berdoa di dalam rumah. Akhirnya ada yang pukul lantai dan sebagainya. Ya, ya. Dan di situ suami saya bersaksi bahwa suami saya itu maaf keturunan haji dan dari pesantren orang tuanya dan kesempatan baik di situ kami bisa bersaksi ya. Akhirnya terjadilah damai,
Dan eh, jadi nggak sekarang aja Pak, dulu pun saya Hmm. sudah Iya. mengalami ya. Mengalami Gitu. langsung malah Bu. Langsung ke rumah Iya. saya Iya. datang mereka ya, pokoknya hentikan ini gitu kan. Tapi akhirnya kami baik, tapi ya kasihan kasihan kepada mereka. Akhirnya beberapa orang tuh meninggal 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 gitu ya, sampai padahal ada itu yang datang ke rumah itu. Saya tidak Wow. bersyukur, tapi saya justru kasihan sama mereka. Makanya kita nggak usah membalas ya. Tuhan punya, Tuhan itu adil ya. Nah, jadi akhirnya kami punya hubungan baik dengan mereka. Saya tetap mengasihi, dan suami saya bikin aliran air kotor dari rumah belakang ke solokan. Ada yang marah. Pokoknya depan rumah saya jangan dibongkar gitu kan. Oh, akhirnya kumpul lagi tuh, kumpul satu Hmm. RT, tapi banyak orang juga yang tahu kebenaran sehingga membela kami. Tenang Pak Warno, kalau dia nanti ngotot saya akan sampai ke kelurahan, saya lapor gitu kan. Puji Tuhan akhirnya saluran air itu bisa jadi, dan semua warga di situ sesaluran dekat rumah saya ikut kepada melalui saluran itu semua airnya Wah. jadi berkat, dan orang yang melarang yang marah-marah pun ikut ke saluran itu buang air kotor itu ya, jadi berkat. Nah, orang yang marah-marah itu meninggal ya, ya nggak lama. Jadi kasihan sama mereka saya. Ya. Iya. Wah. Waktu bapak itu sakit, suami saya kunjungi, kami kunjungi, anaknya juga dikasih beasiswa gitu untuk Hmm. sekolah. Waktu itu masih SD. Nah itu. Diperlakukan yang jahat tapi tetap dibalas dengan hal yang baik Bu. Iya, Luar saya ingat biasa. Roma 12. Jangan membalas kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Ya, Roma 12 itu ada. Ketika yang tadi Ibu apa itu, rumah Ibu didatangi oleh orang-orang, dilarang untuk dibuat berdoa dan sebagainya. Kemudian akhirnya ada yang meninggal. Itu tidak lama terjadi setelah mereka menggeruduk rumah Ibu. Hmm, ada yang 2 tahun, ada Oh, yang, jadi udah berapa orang ya? Satu, dua, tiga, empat, empat, oh, lima, udah 5 orang yang meninggal. iya, Ya, jadi nggak cepat, nggak kasus secepatnya itu. itu Nah, iya. berjarak gitu. Malah ada yang mengguna-guna saya. Oh, Waktu itu anaknya tuh minta Alkitab ke kami, udah keluarga, udah punya anak dan istri. Nah, dikasihlah Alkitab karena dia minta dengar cerita Injil. Taunya istrinya lapor ke mertuanya. Akhirnya hmm, mertuanya ini, dulu ada pembantu di rumah saya, tiba-tiba kerasukan, kerasukan pembantu itu di rumah. Terus saya tanya, pas ditengking dia bilang saya dari ini, dikirim sama si ini. Nah, disebutin namanya hmm, ya. Nah, saya akan kembali kepada yang ngirim. Saya bilang jangan, kamu kembali kepada tempatmu, saya bilang gitu. Nggak lama si bapak itu, yang disebut oleh pembantu yang kerasukan itu, nggak lama muntah darah, batuk, 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 terus meninggal. Ya. Dan pagi-pagi setelah anak pembantu itu kerasukan, pagi-pagi saya lihat di depan rumah saya ada bekas buang air bunga gitu ya. Oh, berarti melalui bunga inilah gitu. Pernah juga anak saya yang perempuan yang pertama tiba-tiba muntah darah, banyak sekali darahnya berlempeng-lempeng, bawa ke rumah sakit tidak ada penyakit, periksa darah pun nggak ada penyakit. Nah diguna-guna, tapi puji Tuhan sampai sekarang anak saya sehat, kami sehat. Iya, iya. Luar biasa pembelaan Tuhan bagi Ibu dan iya, keluarga. Jika diserang, tidak membalas, tapi Tuhan yang menunjukkan uh, iya, kekuasaannya sendiri. Tak terjadi. Kembali pada situasi yang ada sekarang ini. Kalau menurut Ibu, apa yang terjadi fenomena, fenomena yang ada ini bagaimana?
Anak-anak Tuhan kok seperti dipersulit ibadahnya, anak-anak Tuhan kok dibuat susah untuk ya sekedar berdoa di rumah saja kok malah jadi masalah gitu. Iya. Kalau melihat kepada sisi rohani, ya memang di dalam Matius 10 ayat 38, ayat 28 ya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terhadap dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya. Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang, ya, oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, jadi kalau fenomena-fenomena ini ya satu, memang kalau secara rohani memang ada tertulis dalam firman Tuhan. Ya, Semua tahu ya kita ya. ya. Nah, kalau fenomena ini kan di dalam 2 Timotius itu kan dikatakan manusia itu akan mencintai diri sendiri, tidak mengasihi pada tanda-tanda akhir zaman itu ya. Memang sekarang sudah ya banyak orang sih bilang sudah mendekati gitu ya. Mhm. Tapi sekalipun kita nggak tahu akhir zaman itu sampai kapan Tuhan Yesus datang ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan ya semua udah tahu sih memang ini akan terjadi. Ya bahkan Pak Markus 13 ayat 13, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Satu ayat lagi Lukas 21 ayat 17. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Jadi baik Matius, Markus, Lukas semua mencatat hal itu, Pak. Jadi latar belakangnya yaitu ya benci. Saya aja dulu saya nggak suka sama orang Kristen. Ya, Hmm. saya sendiri nggak suka, nggak tahu entah doktrin, karena apalagi sekarang ya doktrinnya begitu kuat ya. Jadi satu karena doktrin ya, sehingga timbul rasa benci. Saya yang dulu agamanya nggak sungguh-sungguh pun saya benci, saya nggak suka gitu ya. Jadi di belakang latar belakangnya dari doktrin itu sehingga ada rasa nggak suka. Sekalipun saya dulu secara agama nggak saya mendalami, malah justru saya mendalami hal-hal yang kebatinan, tapi sudah ada rasa tidak suka gitu Pak. Iya, iya. Berarti karena memang eh, orang sudah mulai, artinya itu dari dasarnya memang sudah tidak suka dengan orang Kristen. Iya, Akhirnya iya, orang berbuat semaunya sendiri pada iya, orang-orang Kristen yang beribadah, meskipun mungkin bukan gereja atau sekedar di rumah biasa. Ya. Lalu iya, ini Bu, seringkali ketika terjadi perusakan rumah ibadah atau pembubaran ibadah, jika diselidiki atau ditangani oleh pihak yang berwajib, ujung-ujungnya dinyatakan ada kesalahpahaman. Baik yang di Sukabumi pun eh, sempat disampaikan ini kesalahpahaman. Yang di Padang pun juga yang baru-baru ini kesalahpahaman. Apakah benar semuanya kesalahpahaman sama atau bagaimana menurut Ibu? iya. Eh, itu kalau menurut saya lepas tanggung jawab ya Pak ya. Iya, Bilang kesalahpahaman. Sebaiknya, seharusnya sebelum kesalahpahaman itu terjadi dari lingkungan kecil dulu, kayak kami ya, RT, RW ya, datanglah ke tempat itu, ya hmm. seharusnya gitu ya. Kenapa ini kok begini, begini, begini? Jangan tiba-tiba geruduk orang dari mana-mana, tiba-tiba dengan sadisnya, dengan garangnya, dengan amarahnya, ya tiba-tiba menghancurkan segala macam, terus anak pun sampai trauma. Masa itu disebut kesalahpahaman? Ya, ya kurang bijak lah menurut saya ya kalau kayak sekarang aja nih sedang rame tuh Oh iya, Menteri Agama yang sekarang ini iya. sedang rame di media bilangnya kesalahpahaman. Ya, salah pahamnya di mana gitu kan? Nah, jadi menurut saya itu
eh, apa satu kata-kata yang berdampak sangat tidak bertanggung jawab lah sebagai seorang pemimpin gitu loh Pak. Ya, ya Hmm. makanya saya bersyukur sekalipun didatangin sama tokoh-tokoh saat itu, akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Eh, Terus saya juga lumayan masak agak besar, saya menjamu mereka, suguhin makan, dan akhirnya kami bertetangga baik, nggak ada musuhan gitu Pak. Ya, Ya. ya kami juga akhirnya memperbaiki diri, kami doa, doa dia doa, cuman kami nggak nggak di waktu mereka sholat, ya juga kita juga harus berhikmat ya di waktu mereka sholat, bukan hal yang misalnya keras-keras yang menimbulkan mereka tidak suka gitu Pak. Ya, ya, jadi Ya, kalau ya, menanggapi ini sih saya kurang inilah kurang bijak Bapak kayak sekarang yang sedang rame di media juga katanya kesalahpahaman itu satu satu ucapan yang kurang bijak menurut saya. ya. Lalu ini, Bu, ketika anak-anak Tuhan ini yang di masing-masing yang mengalami situasi tersebut, eh, rumahnya dihancurkan, ibadahnya dilarang, dan sebagainya. Ini apakah boleh menuntut secara hukum atau seharusnya diam saja, tidak perlu membalas? Bagaimana sikap itu? Oh, kalau membalas, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, Ya, jelas di dalam Roma dikatakan jangan balas misalnya karena gereja dihancurkan, akhirnya membalas menghancurkan tempat ibadah lain itu jangan ya. ya, Tetapi hukum harus berjalan ya. hmm, Karena kalau tidak nanti akan tambah parah, orang akan semakin ngawur seenaknya ya. Hukum harus ditegakkan ya. Anak Tuhan bisa menyuarakan kebenaran ya, bisa menyuarakan kebenaran tapi tidak perlu kita kalau orang kan membela Tuhannya, Tuhan kita nggak perlu dibela ya, tapi kita terus dalam kebenaran, jangan membalas kejahatan dan tetap hukum harus ditegakkan ya, supaya orang tuh tahu oh iya saya ini salah gitu. Karena sekarang ini orang membabi buta. Kadang-kadang hmm, mungkin orang nggak tahu masalahnya, tapi tiba-tiba karena banyaknya orang kayak gitu ikutan aja, terus ya bisa aja seperti gitu. Ya, ya. Jadi untuk proses hukum tidak masalah untuk berjalan ini. tidak masalah Ya, ya. Mm. Karena dalam kita juga baik perjanjian lama, perjanjian baru tuh eh, ada ada aturannya ya. ya. Lalu dalam peristiwa-peristiwa yang sering terjadi ini, sebenarnya adakah anak-anak Tuhan ini juga perlu dikoreksi atau ada yang dikoreksi secara pribadi internal dalam kehidupan keimanan anak-anak Tuhan sendiri, atau memang ini murni kesalahan mereka yang berbuat? Bagaimana menurut? Ya, bagi anak Tuhan pun harus jadi saksi, harus jadi berkat, ya, harus jadi berkat di mana lingkungan kita beribadah, jangan eksklusif gitu, ya, jangan merasa diri hebat. Jadi harus dengan lingkungan itu harus baik, harus ramah, ya, seperti saya misalnya di sini nih lingkungan saya ikut kegiatan di lingkungan, ikut arisan, ikut apa, ya ada ronda, ada kerja bakti misalnya. Ya, kita ikut lingkungan, ada yang meninggal layat gitu ya. Dengan lingkungan kita harus ramah, harus baik gitu. Yang kedua harus jadi saksi juga ya. Jadi saksi kita mencerminkan kasih Tuhan, jangan
menyendiri, eksklusif gitu, gitu Pak. Terus kita juga harus lihat waktu mereka ibadah juga ya. Kami misalnya sedang kegiatan, terus saya kan ada pelayanan juga di bagian yang bukan orang Kristiani ya, bukan orang Kristen. Ada pelayanan di saat sedang acara, terus ada sedang adan, kami berhenti dulu. Kami berhenti dulu dan setelah selesai, karena kami melayani juga di bagian eh, bukan orang percaya gitu, ya, memberikan bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi wanita. Ya, kami ada materi-materinya. Sehingga kalau sedang acara gitu, ada adan kami berhenti dulu. Gitu. Kita harus menghormati mereka juga. Ya. Berarti intinya anak-anak Tuhan pun juga bisa diberkat Bu ya, Jadi supaya berkat. ya tidak jadi masalah-masalah Misalnya itu. ke gereja itu saya juga suka melihat kadang ada masih ada yang pakai ini secara fisik ya new fancy lah, pakai Hmm. rok pendek lah, dengan ya kadang-kadang nggak mencerminkan, nah itu jangan. Bu, dalam pelayanan yang selama ini ditekuni, apa impian atau sesuatu yang mungkin masih harus dicapai di masa mendatang yang mungkin sekarang ini belum terjadi, tapi oh ini yang belum terjadi atau ingin terjadi di waktu mendatang dalam pelayanan itu. Ya, kalau yang ingin terjadi setiap lutut berlutut, Oh, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. amin. Itu yang ingin terjadi supaya semua jiwa seperti firman Tuhan jangan ada satu orang pun yang binasa. Itu yang ingin terjadi ya, dan ingin semua orang tuh mendengar Injil minimal satu kali. Ada yang bilang sekarang udah kemana-mana Injil bisa didengar. Wih, masih banyak loh suku-suku terabaikan yang belum dengar Injil, walaupun entah lewat YouTube, lewat apa, kalau di kota besar pas seliweran gitu ya, mau Hmm. renungan mau apa ya. Tapi masih ada beberapa suku ya yang belum juga dengar Injil. Jadi kalau yang ingin dicapai adalah semua orang diselamatkan. Ya, Oh, itu. gitu. Jadi memang kerinduan ibu, visiku adalah supaya Injil Tuhan ini tersampaikan Ya, semua. Injil ya disampaikan. Supaya Terakhir Bu, orang-orang ya, yang ya. dulu kayak saya itu Hmm, eh, menjadi manusia baru gitu. ya. Dulu kan kalau saya nggak percaya Tuhan Yesus ya mungkin saya udah jadi dukun kemana-mana. Oh iya, Iya, iya. ya. Gitu. Terakhir Bu Artati, apa pesan yang bisa Ibu sampaikan untuk umat Tuhan di Indonesia terhadap situasi yang belakangan ini terjadi? Kan belum tentu ini berakhir, bisa jadi akan terjadi lagi. Ya, bisa bisa terjadi. Nah, jadi untuk kita ya, satu teruslah berdoa dan terhubung dengan Tuhan, ya. Lalu ampuni mereka, seperti yang Tuhan Yesus katakan, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan, lakukan, ya perbuat. Ya. Jadi teruslah berdoa dan terhubung pada Tuhan, teruslah mengampuni mereka, doakan juga penegak hukum agar eh, sila kelima itu dilakukan, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Kalau sekarang kalau lihat hukum, ya kayaknya sila kelima ini sudah agak terabaikan, ya. Lalu berkati mereka, ya, untuk kita semua anak-anak Tuhan. Kasihi mereka seperti firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kalau orang-orang itu dengar firman ini dan tahu serta melakukan firman ini, pasti tidak akan ada main geruduk, main hancur, main apa marah, emosi dan sebagainya. Ya. Lalu sebagai anak Tuhan semakin kuat dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita, ya.
dan minta penyertaan Roh Kudus senantiasa. Ya, itu juga harus terus membaca firman Tuhan. Ya, kadang-kadang lalai, ya Hmm. kadang lalai sama Tuhan. Itu pesan saya, ya supaya mari kita semua kuat minta penyertaan Roh Kudus dan terus terhubung dengan Tuhan dan doakan pemerintah, doakan penegak hukum semua. Itu memang doa, dasarnya doa-doa Hmm. semua. Makanya kalau kita doa banyak sekali pokok doa. Eh, jadi kok doa-doa terus nyatanya belum dijawab. Kan udah ada firman, jangan jemu-jemu berdoa. Ya, Iya. Iya. Puji Tuhan, sahabat Kristus, kita sudah mendengar banyak hal dari Ibu Atati, pembelajaran yang luar biasa, yang berharga. Bahkan bukan hanya sekedar pesan, beliau sendiri juga pernah mengalami situasi-situasi yang ketika beriman di dalam Tuhan Yesus itu pun dirasa sulit juga, sampai harus didatangi di rumah, digeruduk dan sebagainya. Ini kan juga ketika menghadapi fenomena yang terjadi belakangan ini, kita semua tetap terhubung dengan Tuhan supaya kuat iman kita, tidak kehilangan kepercayaan kami Pak sekalipun. ada satu tambahan Pak. Oh iya, Ada silakan. satu tambahan. Dulu kami sedang ibadah ya di RDA, dilempari batu Pak. Oh iya. Udah ngalamin itu tahun 87 ya udah ya 87 sampai udah terbentuk gereja di kan ada ini kaca-kaca juga sampai kacanya pecah jatuh ke bawah. Puji Tuhan padahal ada jemaat di situ yang sedang pada ibadah juga, nggak ada satupun yang kena beling, Wah, nggak ada itu satupun yang kena batu, padahal batu tuh kayak hujan batu itu kami sedang ibadah Pak. di Jadi mana Bu? makanya nggak heran kalau bagi bagi saya nggak heran kalau sekarang kayak gitu karena kami sudah ngalami berkali-kali gitu Pak. Di mana? Di Bandung ya? Bandung, Oh, ya di mana? rumah doa, Rumah doa. Oh, RD. ya RDA, ya. Oke, demikian perbincangan kita kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kita menyaksikan tayangan ini. Tetap kuat iman, lurus jalan, dan setia mengikut Tuhan Yesus sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Tati untuk waktunya. Yesus Sama-sama memberkati. Tuhan berkati.